Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana dengan hukumnya orang yang menyediakan tempat maksiat dan orang yang menyebarkan larangan maksiat dan menyebarkan gambar-gambar porno di HP itu? Apa hukumnya sama dengan orang yang berbuat zina? Baik. Orang yang menyebarkan ya apapun ya, bentuk kemunkaran, ya bentuk kemaksiatan ya dengan tujuan agar itu diterima atau diikuti oleh orang lain, bisa jadi bahkan dia lebih besar dosanya dari para pelakunya. Bisa jadi ya, dan kemungkinan besar lebih besar. Kenapa? Para pelakunya itu bisa jadi melakukan hal tersebut ya tergelincir syahwat, dia tergoda ya. Tapi setelah itu sudah mungkin saja dia menyesal, dia perbaiki diri. Kalaupun dia terus lakukan ya dia dosa untuk dirinya. Tapi orang yang menyebarkannya ya, satu orang berbuat dosa, dia yang ikut menanggung, dia juga ikut menanggung. Jadi beda ya. Kalau kita berbuat maksiat, kalau kita tidak berbuat maksiat, kita tidak mengajak, tidak ada sedikit pun ucapan perbuatan kita yang membuat orang terpengaruh untuk melakukan kemaksiatan, walaupun dia, ya, naudzubillah ya, la samahallah, keluarga kita, orang dekat kita, tetangga kita, kerabat kita nggak menanggung, tidak menanggung. Memang ada kadang ucapan, kalau istri berbuat maksiat, suami menanggung, itu tidak benar. Kecuali kalau suaminya yang mempengaruhi dia berbuat maksiat, nah itu menanggung. Kalau suaminya udah ingatkan, jangan ini, jangan, ternyata dia melakukan itu, suami menanggung, tidak menanggung. La taziru waziratu wizra ukhra. Atau suami berbuat naudzubillah maksiat, istrinya sudah ingatkan, atau paling tidak mengajak, tidak mempengaruhi, ternyata suaminya buat maksiat, istri tidak menanggung kemaksiatan suami. Orang tua juga begitu, anaknya berbuat maksiat, orang tua nggak menanggung. Apalagi kalau udah dididik, diingatkan, dinasihati, ya, tidak menanggung. Orang tua sudah wafat, anaknya berbuat maksiat, orang tua tidak menanggung. Cuma yang akan menanggung kalau apa? Kalau dia berbuat sesuatu mempengaruhi orang lain dengan berbagai macam bentuk dan caranya, lalu ada orang yang terpengaruh dan mengikuti apa yang dia sebarkan. Nah, itu yang menanggung. Ya, kalau dalam bahasa hadis, man sanna sunnatan hasan, man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengajak, mencontohkan, ya, mempengaruhi sunnah sayyi'ah, ajaran yang buruk, praktek-praktek yang buruk, ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi bisa jadi dosa yang dia tanggung lebih banyak dari orang, walaupun dia tidak melakukan, ya, dia tidak melakukan, tapi gara-gara dia orang berbuat maksiat. Ya, istrinya Nabi Lut alaihissalam, istrinya, ya, itu ikut terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak berbuat kemaksiatan kaumnya Nabi Lut. Ya, homoseksual tidak berbuat. Tapi dia setuju, dia mensupport, dia mendorong. Ya, akhirnya dia menanggung juga. Ya, jadi ini memang satu hal yang betul-betul harus kita ingatkan. Jangan sampai disadari atau tidak kita ikut-ikutan menyebarkan, ya, konten-konten yang dapat mempengaruhi orang, dapat berbuat maksiat dan kemunkaran tadi. Wallahu a'lam.